Saya Aris Merdeka Sirait bersama Dewan Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak bersama Lembaga Perlindungan Anak se-Nusantara ingin menyampaikan fenomena masalah sosial baru yang terjadi di beberapa kota di provinsi ini. Ada anak yang kecenderungan menggunakan lem sebagai bagian dari gaya hidup anak jalanan. Tidak lupa juga kita melihat berkembangnya anak-anak yang dijuluki sebagai manusia silver. Dan baru saja kami juga menerimakan bagaimana fenomena anak jalanan yang dieksploitasi oleh anak jalanan juga terhadap 3 orang anak balita. Anak berusia 7 tahun, anak berusia 12 tahun yang saat ini sedang ditangani oleh para pegiat perlindungan anak. Ini adalah fenomena sosial baru menghadapi COVID-19. Lalu apa yang harus dilakukan? Mungkin banyak orang terganggu terhadap fenomena ini. Tetapi harus dipahamilah bahwa ini adalah persoalan yang harus ditangani bukan saja oleh pemerintah, tetapi harus dilakukan oleh semua pihak yang bertanggung jawab terhadap situasi ini. Khususnya di DKI Jakarta, saya ingin sampaikan kepada Bapak Gubernur yang saya hormati, bahwa manusia silver ini bukan untuk dibenci, bukan untuk diusir begitu saja dan dikenakan dengan pendekatan kriminal. Tetapi ini harus ditempatkan sebagai fenomena sosial baru yang harus menjadi tanggung jawab kita semua. Komnas Perlindungan Anak menghimbau kepada semua masyarakat, rubahlah pandangan terhadap fenomena ini. Tentu akan mengganggu di jalanan, mengganggu privasi Anda. Dan lalu menyimpulkan bahwa anak-anak ini harus dikriminalisasi. Oh, tidak. Jadi Komnas Perlindungan Anak mengajak ke semua orang, semua pihak, baik itu kalangan pemerintah yang mengelola, mengatasi persoalan-persoalan sosial yang terjadi di DKI Jakarta, apalagi DKI Jakarta itu sudah dinyatakan adalah kota yang ramah pada anak. Mana ramahnya? Kalau kita masih menempatkan pikiran kita menempatkan bahwa anak ini adalah mengganggu ketertiban umum. Oh, tidak. Tetapi saya ingin mengajak, karena Komnas Perlindungan Anak datang dan hadir untuk anak Indonesia melakukan pembelaan dan perlindungan pada anak, menghimbau kepada semua masyarakat, tempatkanlah anak-anak ini merupakan korban-korban dari penanganan yang tidak komprehensif terhadap fenomena persoalan baru, persoalan sosial baru menghadapi COVID-19. Karena anak merupakan anak yang harus mendapatkan perlindungan. Karena dalam konteks konstitusi, fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu kewajiban kita semualah meluruskan pandangan kita terhadap apa yang sedang kita lihat. Baik itu anak yang berprofesi saat jadi menciptakan suatu persoalan-persoalan menjadi pandangan-pandangan masyarakat seperti manusia silver, anak-anak yang nongkrong di pinggir jalan. Karena ini adalah kalau tidak kita atasi, anak ini akan menjadi korban segala bentuk eksploitasi, penganiayaan, bahkan perbudakan seks dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual komersial. Itu dimungkinkan karena berpeluang anak-anak tidak terlindungi dari sindikat-sindikat, baik itu sindikat perdagangan manusia untuk tujuan seksual komersial yang sifatnya dilakukan oleh bangsa sendiri, tetapi juga melibatkan orang-orang asing. Ingat, kasus seorang Itali yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak jalanan yang difoto, digambar, dan digunakan sebagai budak seks yang sedang terjadi di Indonesia dan sudah dinyatakan oleh pihak kepolisian ditangkap dan ditahan, tetapi terpaksa meninggal dunia sebelum diperiksa. Jika Anda ingin menolong anak-anak yang menurut
Anda perlu ditolong, mekanisme itu bisa dilakukan lewat panti-panti yang mengurus secara khusus bagi anak-anak yang terlantar. Tetapi ketika Anda bergerak, Anda merasa terdorong dan tidak terganggu, silakan, karena itu adalah reaksi sosial yang harus Anda lakukan kepada anak-anak. Tetapi kalau Anda keberatan dan terganggu dengan keadaan itu, salurkanlah itu dengan mekanisme yang ada, bisa lewat Komnas Perlindungan Anak, bisa lewat organisasi-organisasi masyarakat pegiat perlindungan anak, dan bisa juga disumbangkan atau diberikan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang mengurus tentang anak-anak, apalagi anak-anak yang terpaksa bekerja dan terpaksa hidup di jalanan. Sekali lagi, jika Anda tergerak hati dan tidak merasa terganggu, silakan Anda mengimplementasikan bantuan sosial itu, apakah merupakan pemberian sejenak, bisa juga diberikan secara natural. Itulah pandangan dan ajakan Komnas Perlindungan Anak. Salurkan ketika Anda tidak berkeberatan dan tidak terganggu dalam keadaan itu. Tetapi kalau Anda terganggu, silakan menyalurkan itu ke lembaga-lembaga yang resmi seperti Komnas Perlindungan Anak, lembaga-lembaga keagamaan, ada juga lembaga-lembaga sosial lainnya. Itulah yang harus dilakukan ketika kita mau mengimplementasikan semangat sosial kita kepada anak-anak yang membutuhkan pertolongan dari kita. Oleh karena itu, Komnas Perlindungan Anak mengajak semua komponen bangsa, termasuk dan secara khusus Bapak Gubernur DKI Jakarta, di mana DKI Jakarta dinyatakan kota ramah anak, tapi faktanya anak belum terlindungi. Pesan moral Komnas Perlindungan Anak, mari kita samakan persepsi, lindungi anak Indonesia, karena anak terlindungi, Indonesia maju.